Halo, bertemu kembali kita di sini di sesi video penggunaan fitur breakout session pada Webex. Seperti kita ketahui, model pembelajaran small group discussion adalah merupakan salah satu model pembelajaran yang dikembangkan untuk menekankan keaktifan mahasiswa dalam diskusi belajar berkelompok kecil. Itu kita sering melakukannya pada sesi pembelajaran tatap muka atau yang konvensional, di mana mahasiswa dibagi dalam kelompok-kelompok kecil, kemudian diberikan studi kasus atau topik yang harus didiskusikan. Kemudian setelah sesi diskusi tersebut selesai pada kelompok-kelompok kecil, kita akan bergabung lagi pada kelompok besar atau seluruh peserta perkuliahan untuk mendiskusikan atau sharing hasil dari masing-masing kelompok yang dihasilkan pada saat diskusi kelompok kecil. Nah, metode pembelajaran small group discussion ini pun bisa dilakukan walaupun kita menggunakan metode pembelajaran yang full online. Jadi, kalau kita melihat di Webex, itu akan ada fitur breakout session. Cara untuk melakukan breakout session, maka kita harus mengaktifkan dulu breakout session pada Webex, yaitu dengan mengklik enable breakout session. Di sini kita bisa melihat breakout session berapa jumlah kelompok-kelompok kecil yang harus kita buat, yang kita butuhkan untuk kelas kita. Mungkin kita ada 15 peserta, ingin membuat satu kelompok 5 orang, jadi kita diumpamakan di sini membutuhkan 3 kelompok kecil. Jadinya kita setting di sini 3. Kemudian ada 3 pilihan di sini, berapa jumlah partisipan per session dan cara bergabungnya ke kelompoknya. Ada 3, yaitu partisipan atau peserta bergabung secara otomatis, secara manual, dan mahasiswa atau partisipan bisa memilih sendiri sessionnya. Kalau assign partisipan secara manual, berarti host atau dosen yang memindahkan ke masing-masing kelompok yang diinginkan. Kemudian kalau partisipan memilih any session, berarti partisipan dapat memilih secara bebas ke kelompok mana yang diinginkan. Bila kita sudah membagi kelompok di awal, jadi kita bisa memilih antara 2 ini, partisipan manually atau mahasiswa memilih sendiri. Kalau partisipan automatically, berarti kita di awal sudah men-setting mahasiswa mana yang di kelompok 1, mahasiswa mana yang di kelompok 2, dan sebagainya. Dan bila breakout session diaktifkan, otomatis mahasiswa masuk ke kelompoknya masing-masing. Mungkin untuk ini kita memilih yang manually, kita aktifkan breakout session. Kita lihat di sini ada langsung sudah membentuk breakout session, ada 3. Dan jumlah partisipan yang ada di room Webex utama kita. Kita bisa ubah nama breakout session sini, mungkin umpamakan di sini kelompok 1, kelompok 2, kemudian kelompok 3. Setelah kita ubah nama breakout session ini, kita bisa memindahkan secara manual peserta atau mahasiswa yang kita masukkan ke kelompok mana. Kita lihat di sini ada 2 peserta dari contoh ini dan ada host. Kemudian kita bisa setting yang hal-hal lain di sini, yaitu ada pilihan allow attendees to return to main meeting. Ini artinya attendee bisa keluar dari breakout session dan kembali ke main meeting atau room utama. Kemudian kita bisa centang allow attendee to join session later. Jadi peserta bisa keluar masuk ke join ke session. Kemudian kalau yang ini kita bisa setting berapa lama breakout session itu secara otomatis, berapa menit lamanya bisa melakukan diskusi.
Kemudian berapa centang ini, berapa detik breakout session itu akan close, dikasih warning berapa detik untuk peserta untuk keluar dari breakout session. Kemudian kita start breakout session di sini, sehingga kita lihat sudah breakout session sudah aktif di sini. Karena sudah kita pilih manual, jadi kita akan masukkan peserta secara manual di sini, yaitu kita pilih peserta 1, kita pilih move to session mana yang sudah kita desain untuk perkuliahan. Mungkin contohnya kita masukkan ke kelompok 1. Kemudian kita lihat di sini, di peserta akan ada pilihan bahwa mereka bisa join ke breakout session 1 untuk peserta 1, dan peserta harus memilih pilihan join, sehingga akan join ke breakout session 1. Untuk peserta 2 kita pindahkan ke kelompok 2. Nah, di sini kita lihat kalau peserta belum klik join di Webex-nya, dia akan terlihat di sini non in session. Jadi artinya peserta belum join, mengklik pilihan join. Kalau sudah akan kelihatan seperti ini. Kita lihat di sini yang tersisa adalah dosen sebagai host. Kita dosen bisa pindah ke session manapun yang kita inginkan untuk melihat proses diskusi di masing-masing kelompok. Karena dosen di sini bisa sebagai motivator atau fasilitator untuk masing-masing kelompok kecil tersebut. Contohnya kita pilih masuk ke breakout session 1, kelompok 1. Sehingga kita dilihat di sini kita sudah ada di kelompok 1, breakout session 1. Kalau kita sudah merasa cukup di room ini, room kelompok 1, kita bisa leave session dan kita pilih ke live session, dan kita akan kembali ke main room atau room utama. Dan di sini akan kita terlihat sendiri saja karena semua peserta kita sudah pindahkan ke masing-masing kelompok di breakout session. Dan bila kita ingin lagi pergi kelompok lain, kita klik di breakout session dan kita bisa klik join ke kelompok mana lagi yang kita inginkan. Dan secara otomatis kita akan masuk ke kelompok yang sudah kita pilih untuk join. Kemudian semua dirasa cukup dan diskusi untuk masing-masing kelompok sudah dirasa cukup, dan kita sudah memberikan waktu berapa menit untuk melakukan diskusi. Kita bisa klik end all breakout session, dan kita mungkin sudah menentukan ke masing-masing kelompok selesai pukul berapa, dan kita bisa end all breakout session dan mungkin warning di sini dan klik end session. Dan di peserta atau di mahasiswa akan ada warning peringatan akan close session, breakout session akan close dalam berapa detik, sesuai dengan kita udah setting sebelumnya. Waktunya sebelumnya kita setting 60 detik, sehingga di sini akan muncul warning, dan warning akan muncul breakout session akan berakhir dalam 60 detik. Jadi ada waktu untuk mahasiswa untuk bersiap-siap sebelum leave dari breakout session di kelompok mereka. Setiap peserta sudah mengklik leave dari breakout session setiap kelompok, dia akan masuk kembali ke room utama. Kita bisa tunggu di sini dosennya atau kita host dari meeting ini untuk memastikan semua peserta udah balik ke main room atau menu utama. Setelah main room diisi oleh peserta-peserta semua, kita akan bisa lakukan sesi pleno diskusi besar untuk melakukan tanya jawab diskusi untuk semua kelompok. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat.